Dana segar 200 triliun telah masuk ke perbankan BUMN. Apakah dana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang berjudul struktur pasar di Indonesia dan studi kasusnya. Nah, untuk pembahasan materinya akan dijelaskan oleh teman kami. Pertama, pasar persaingan sempurna. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih pasar persaingan sempurna itu apa? Di sini, saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Bayangin, kamu lagi ke pasar tradisional nih, banyak banget penjualnya, barangnya sama, harganya itu ditentukan oleh pasar atau permintaan dan penawaran, bukan suka-suka pedagang. Nah, contoh nyata dari pasar persaingan sempurna nih, yang pertama, pasar beras, jagung, gandum. Nah, yang kedua, pasar sayur dan buah di pasar tradisional. Jadi, kalau besok ke pasar, coba deh teman-teman perhatiin, kamu lagi jadi bagian dari pasar persaingan sempurna loh. Untuk struktur pasar di Indonesia yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah pasar di mana hanya sedikit penjual atau bahkan hanya satu penjual, sehingga mereka bisa mempengaruhi harga barang atau jasa. Barang yang dijual biasanya berbeda atau sulit. Jadi pasar persaingan itu ada 3. Yang pertama itu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pasar monopoli? Nah, jadi pasar monopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual saja dan produsen. Hanya ada satu penjual, maka mereka itu bebas menentukan harga dan jumlah barang yang diproduksi. Contohnya seperti PT PLN dan PT KAI. Nah, kalau tadi itu kan cuma satu penjual. Nah, sekarang ini beda lagi nih. Ada yang namanya itu monopolistik. Nah, jadi gini, di pasar ini penjualnya itu banyak, tetapi barang atau jasa yang mereka jual mempunyai ciri khasnya masing-masing gitu. Misalnya itu sama-sama menjual kopi. Nah, tetapi ada yang unggul di bagian rasa gitu. Nah, ada juga dia yang keren di bagian kemasan. Nah, tetapi ada juga yang dia menang di bagian brandingnya gitu. Jadi walaupun produknya mirip-mirip, tetapi bedanya yang bikin konsumen itu bisa memilih sesuai selera masing-masing. Ada juga nih pasar oligopoli. Nah, kalau yang ini itu penjualnya nggak banyak, tetapi biasanya cuma beberapa perusahaan besar saja yang menguasai pasar. Kali ini kita akan membahas studi kasus mengenai pasar persaingan sempurna. Yang mana kita akan mengambil studi kasus dari Gabah, PT Sukamaju. Nah, bayangkan banyak sekali petani di Karawang yang menjual gabah. Produk mereka itu mereka menjual gabah kering, sehingga tidak ada petani yang bisa menentukan harga sendiri. Harga mereka ditentukan oleh pasar, sehingga PT Sukamaju yang mendirikan sebuah penggilingan padi tersebut hanya bisa mengikuti pasar dan menyesuaikan jumlah produksi supaya mendapatkan untuk penyelesaiannya. Materi selanjutnya yaitu studi kasus pasar persaingan sempurna. Kami mengambil kasus gabah di PT Sukamaju. Bayangkan, banyak sekali petani di Karawang menjual gabah. Produk mereka sama, yaitu gabah kering, sehingga tidak ada petani yang bisa menentukan harga sendiri. Harga ditentukan oleh pasar. PT Sukamaju, sebuah perusahaan penggiling padi, hanya bisa mengikuti harga pasar dan menyesuaikan jumlah produksi supaya mendapatkan untung. Diketahui fungsi permintaan atau harga, Q sama dengan 100 dikurang 5P. P-nya yaitu 20 dikurang 0,2 Q. Fungsi biaya total, TC sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah 8 Q tambah 50. Untuk biaya marginal, MC sama dengan Q tambah 8. Penyelesaiannya, yang pertama, syarat pasar persaingan sempurna, yaitu P sama dengan MC. P sama dengan MC, 20 dikurang 0,2 Q sama dengan Q tambah 8.
20 dikurang 8 sama dengan 0,2 Ki tambah 8. 1,2 Ki sama dengan 12. Jadi Ki sama dengan 12 bagi 1,2, Ki-nya adalah 10 ton. Untuk harga pasar, P sama dengan 20 dikurang 0,2 Ki. 20 dikurang 0,2 dikali 10. Hasilnya sama dengan 18. Jadi, jumlah produksi optimal untuk gabah kering adalah 10 ton dengan harga 1.800.000 per ton. Artinya, PT Sukamaju hanya bisa ikut harga pasar, tidak bisa seenaknya menaikkan harga. Penyelesaian kedua, yaitu jumlah keuntungan PT Sukamaju. Rumus laba adalah Pi sama dengan TR dikurang TC. TR dengan rumus TR sama dengan P kali Q sama dengan 18 kali 10, yaitu 180. Untuk TC sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah 8 tambah 50. TC sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 2 tambah 8 tambah 50, hasilnya adalah 130. Maka laba bersih PT Sukamaju adalah Pi sama dengan TR kurang TC sama dengan 180 kurang 130 adalah 50. Maka laba bersih PT Sukamaju adalah 5 juta rupiah. Perusahaan masih untung meski ikut harga pasar. Selanjutnya surplus produsen. SP sama dengan setengah dikali P dikurang P min dikali Q. SP sama dengan setengah dikali 18 dikurang 8 dikali 10 sama dengan 50. Hasilnya adalah 5 juta rupiah. Merupakan keuntungan tambahan yang diterima produsen di atas biaya minimal. Terakhir, untuk surplus konsumen. SK sama dengan setengah dikali P maksimal dikurang P dikali Q dikali Q. SK sama dengan 1,5 dikali 20 dikurang 18 dikali 10. Hasilnya adalah 10. Artinya, konsumen mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah. Konsumen ikut untung karena membeli dengan harga lebih rendah dari kesediaan mereka. Studi kasus selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna, kami mengambil pasar monopoli. PT Air Bersih Makmur mendapat hak monopoli dari pemerintah untuk menyediakan air minum di sebuah kota kecil. Tidak ada pesaing, jadi perusahaan bebas menentukan harga dan jumlah agar keuntungannya maksimal. Diketahui, fungsi permintaan P sama dengan 100 dikurang 2Pi. Fungsi biaya total yaitu TC sama dengan 20 Q ditambah 200. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, menentukan harga dan jumlah produksi monopoli. Untuk pendapatan total yaitu TR sama dengan P kali Q sama dengan 100 dikurang 2 Q dikali Q sama dengan 100 Q kurang 2. Untuk pendapatan marginal, MR sama dengan delta TR dibagi delta Q sama dengan 100 dikurang 4Q. Untuk biaya marginal, MC sama dengan delta TC dibagi delta Q sama dengan 40. Syarat laba maksimum monopoli adalah MR sama dengan MC. MR-nya tadi adalah 100 dikurang 4Q, MC-nya sama dengan 20. Jadi 4Q sama dengan 80, Q-nya sama dengan 20. Masukkan ke fungsi permintaan untuk cari harga. P sama dengan 100 dikurang 2Q sama dengan 100 dikurang 2 dikali 20 sama dengan 100 dikurang 40, hasilnya 60. Jadi, PT Air Bersih Makmur bisa menjual sebesar 20.000 meter kubik dengan harga 60.000 per meter kubik. Yang kedua, menghitung laba maksimum.
Pendapatan total TR sama dengan P kali Q sama dengan 60 dikali 20, hasilnya 1.200. Untuk biaya total, TC sama dengan 20 Q ditambah 200 sama dengan 20 kali 20 tambah 200 sama dengan 400 tambah 200 sama dengan 600. Untuk labanya, Pi sama dengan TR dikurang TC sama dengan 1.200 dikurang 600 sama dengan 600. Jadi, laba maksimum PT Air Bersih Makmur adalah 600 juta. Yang ketiga, perbandingan dengan pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, harga ditentukan oleh P sama dengan MC. Jika P sama dengan MC, maka didapat output adalah 40.000 meter kubik dengan harga Rp20.000 per meter kubik. Perbandingannya, untuk monopoli dengan harga Rp60.000, jumlah produksinya adalah 20.000 meter kubik. Sedangkan persaingan sempurna dengan harga 20.000, jumlah produksinya 40.000 meter kubik. Kesimpulannya, monopoli membuat harga lebih tinggi dan jumlah lebih sedikit, sehingga konsumen dirugikan tapi perusahaan untung besar. Selanjutnya, kesimpulan dari struktur pasar di Indonesia. Yang pertama itu ada pertanian, dia lebih mirip ke pasar persaingan sempurna. Nah, yang kedua itu ada sektor strategis kayak listrik, dia lebih ke monopoli. Nah, industri besar itu atau sering disebut semen, otomotif, telekomunikasi, dia lebih ke oligopoli. Retail dan makanan olahan banyak di persaingan monopolistik. Nah, inti dari setiap sektor mempunyai karakter tersendiri gitu, karakternya masing-masing. Jadi perlu kebijakan yang pas biar persaingan tetap sehat, harga wajar, kualitas naik, dan konsumen tetap sejahtera. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dari materi teman-teman kami. Sebelum mengakhiri videonya, izinkan saya berpantun dahulu ya. Umi Kosu makan cabe, cakep. Wassalamualaikum pejuang SE, paham?